Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya baik. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, hari ini hari pertama kita bertemu kembali. Tapi mungkin kita bertemunya tidak seperti biasa karena kondisi dan keadaan yang tidak memungkinkan. Jadi kita bertemunya online. Tapi mudah-mudahan dengan online begini tidak mengurangi semangat anak-anak sekalian untuk tetap bertolabul ilmi, mencari ilmu demi masa depan yang lebih baik. Anak-anakku sekalian, selamat atas kenaikan tingkatnya. Sekarang kalian sudah di kelas 8. Mudah-mudahan di kelas 8 ini kalian akan mendapatkan nilai yang lebih baik, mendapatkan ilmu yang lebih baik, pengalaman yang lebih baik, menuju ke yang lebih baik. Di kelas 8 ini alhamdulillah ibu dapat kesempatan mengajar IPA kembali. Kalau misalkan ada permasalahan atau ada pertanyaan mengenai materi yang kurang paham, boleh kalian japri atau WA ibu. Nanti ibu akan bahas semampu ibu. Kemudian kalau ada materi yang kurang paham, boleh bertanya ke teman yang lebih tahu, atau juga mungkin bisa japri sama ibu. Sebelum kita membahas materi yang akan ibu bahas di kelas 8 ini, alangkah baiknya sebelum kita belajar, yuk mari sama-sama kita berdoa. Semoga dengan kondisi seperti saat ini tetap membuat kita lebih baik dan membuat kita bisa lebih berkembang walaupun melalui online. Marilah sama-sama kita membaca bismillah untuk memulai pelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bab pertama yang akan kita pelajari di kelas 8 ini yaitu tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Yang pertama kita bahas adalah tentang konsep dari geraknya sendiri. Jadi gerak itu adalah perpindahan suatu benda. Jika benda berpindah dari satu titik ke titik yang lain, maka benda itu dikatakan bergerak. Gerak sendiri terbagi menjadi dua, yaitu GLB dan GLBB, di mana si GLB itu adalah gerak lurus beraturan, GLB adalah gerak lurus berubah beraturan. Jadi kalau yang GLB dia bergeraknya lurus, kecepatannya tidak berubah, kecepatannya itu dia konstan, tetap, tidak ada perubahan. Jadi kalau kamu bergerak dengan kecepatan 40 km per jam, dia akan tetap bergerak di kecepatan 40 km per jam, tidak naik, tidak turun. Beda halnya dengan yang GLBB. GLBB ini adalah gerak lurus berubah beraturan. Ketika kamu menjalankan sebuah motor dari kecepatan yang 40 tiba-tiba naik menjadi 60, maka itu dikatakan gerak GLBB karena dia terjadi yang namanya perubahan kecepatan. Nah, kalau bendanya sudah bergerak kan timbul yang namanya perpindahan. Maka perpindahan itu apa? Perpindahan adalah jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir atau jarak lurus resultan dari posisi awal sampai dengan akhir. Jadi perpindahan itu kalau kamu kalau kamu berawal di titik A, kemudian kamu berhenti di titik B, berarti perpindahannya mana? Dari A sampai B. Nah, jarak itu apa? Jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh. Kalau kamu berjalan dari rumah ke sekolah dengan jarak tertentu, maka itu disebut dengan jarak. Contoh gini. Apa sih yang menjadi perbedaan antara jarak dan perpindahan? Contohnya, kalau misalkan ini adalah titik A, dari titik A ke titik B jaraknya 5 meter. Ini jarak nih, A ke B 5 meter. Dari B ke C 3 meter. Jika sebuah benda bergerak dari titik A ke
ke B, ke C, ke B kembali. Berarti dia berhenti di titik B. Nih, dari A ke B, ke C, berhenti di titik B. Maka pertanyaannya, mana yang disebut dengan jarak, mana yang disebut dengan perpindahan? Maka jarak yang ditempuhnya adalah jarak diberi lambang dengan huruf S, di mana jarak itu adalah pertambahan dari titik A ke B ditambah dengan dari B ke C ditambah dari C ke B. Nah, kalau dari A ke B nya 5 meter, dari B ke C nya 3 meter, dan dari C ke B nya 3 meter, maka dijumlahkan menjadi 11 meter. Seperti ini. A ke B 5, B ke C 3, 8, C ke B 3, jadi 11. Nah, sedangkan perpindahan itu seperti apa? Nah, kalau perpindahan kan dari satu titik ke titik yang satu. Kalau dia berhentinya di titik yang di sini, berarti perpindahannya dari titik A 5 meter ditambah dengan titik BC 3 meter dikurangi perpindahan dia di titik akhir C ke B 3 meter. 5 ditambah 3 dikurangi 3 sama dengan 5 meter. Jadi yang dihitung hanya dari titik A ke B nya saja sebenarnya. Tapi cara menghitungnya seperti ini. Kenapa dia dikurangi 3? Karena berlawanan arah, dia kembali ke titik B. Kemudian apa perbedaan dari GLB dengan GLBB? Kalau GLB kecepatannya tidak berubah, konstan, tetap, sedangkan GLBB dia memiliki kecepatan yang berubah. Kalau kecepatannya sudah berubah, akan timbul nanti yang namanya percepatan. Oke, kalau dilihat dari grafik, si GLBB ini dibuat grafik seperti ini. Karena dia kecepatannya konstan, maka jika percepatannya terhadap waktu, maka si kecepatannya dia akan tetap. Makanya di sini garisnya pun tetap karena kecepatannya tidak ada perubahan. Tetapi si jarak akan tetap berubah. Karena kan dia bergerak terus kan, walaupun kecepatannya tetap. Jika grafiknya jarak terhadap waktu, maka grafiknya seperti ini. Ini pada GLB. Kalau pada GLBB, karena dia memiliki kecepatan yang berubah, sehingga akan timbul yang namanya percepatan. Kalau di atas, ini grafik yang biasanya ada dalam fisika tentang GLB dan GLBB. Gimana anak-anak untuk materi yang barusan Ibu sampaikan tentang gerak? Mudah-mudahan kalian bisa paham. Intinya gerak itu adalah perubahan suatu benda atau perpindahan suatu benda, di mana perpindahan itu dari satu titik ke titik yang lain. Kemudian gerak tersebut dibagi menjadi dua. Tadi ada GLB dan GLBB. Yang membedakannya adalah di mana GLB itu kecepatannya konstan, tidak berubah, sedangkan yang GLBB kecepatannya dia berubah. Jika kecepatan berubah akan timbul yang namanya percepatan. Nanti dari pembahasan ini kita akan sambung lagi membahas tentang rumusan mencari kecepatan dan percepatan. Baiklah anak-anak, setelah tadi materi yang Ibu sampaikan tentang grafik GLB dan GLBB, kita lanjut ya untuk membahas tentang kecepatan dan percepatan. Jadi kalau tadi di GLB kecepatannya dia tetap kita akan bahas di sini mengenai tentang kecepatannya. Jadi kecepatan itu di fisika itu dilambangkan dengan huruf V, di mana kecepatan itu adalah hasil dari jarak dibagi dengan waktu. Jadi di sini keterangannya ada ya. V itu adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. S ini adalah jarak, satuannya adalah meter, dan T untuk waktu satuannya dalam sekon. Jadi kalau misalkan jaraknya dalam satuan kilometer, kamu harus rubah dulu. Ingat, seperti Ibu yang pernah terangkan di kelas 7, satuan jarak itu adalah meter. Jadi kalau dalam satuan kilometer, kamu rubah dulu ke dalam meter. Begitupun waktu. Ketika waktunya ditentukan dalam satuan jam, kamu harus merubah dulu ke dalam sekon. Karena si kecepatannya satuannya dalam meter per sekon. Jika si S-nya dalam satuan kilometer, kemudian T-nya dalam satuan jam, maka nanti si P-nya satuannya beda, jadi kilometer per jam. Itu ya. Tapi diusahakan dirubah ke dalam meter dengan sekon, karena
satuan ini yang ada di dalam standar internasional. Contohnya nih, misalkan kita punya sebuah benda, ada sebuah benda bendanya berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Jarak titik satu ke titik yang lainnya 10 meter dalam waktu 2 sekon. Jadi misalkan ini benda, dia berpindah dari titik A ke titik B. Oh, bendanya ada di sini. Jarak dari A ke B-nya 10 meter. Si benda tadi berpindah dari titik A ke titik B, waktunya 2 sekon. Jadi nanti cara mengerjakannya gimana? Jika pertanyaannya, berapakah kecepatan benda tersebut? Awalnya udah sama, kecuali salah satunya misalkan ininya kilometer, ininya sekon, berarti ini yang harus dirubah ke dalam meter. Karena tidak ada yang perlu dirubah, lanjut. Apa yang ditanya? Berapakah kecepatan? Berarti dia menanyakan pi-nya berapa. Baru di sini kita jawab. Rumusannya kita tulis dulu. Pi sama dengan S per T. Masukkan angkanya, di mana S-nya 10, T-nya 2. Maka 10 dibagi 2, 5 meter per sekon. Ini untuk mencari kecepatan. Pi sama dengan S per T. Tidak selamanya si Pi yang ditanya, bisa jadi S yang ditanya, bisa jadi T yang ditanya. Diputar rumusannya. Kalau misalkan yang ditanyanya S, berarti nanti S yang dikeluarkan. Jadi gimana? S yang keluar berarti Pi dikali dengan T. Pi dikali dengan T. Sekarang kalau misalkan T yang ditanya, maka T yang keluar berarti S per Pi. S per Pi. Ingat di kelas 7 pernah Ibu ajarkan tentang perputaran rumus. Yang T berteman dengan Pi, S-nya jomblo sendiri, di sini pun sendiri. Ini untuk yang kecepatan. Kemudian percepatan. Percepatan itu lambangnya adalah A, di mana A sama dengan kecepatan per waktu, Pi per T. A-nya percepatan satuannya meter per sekon kuadrat, Pi-nya kecepatan satuannya meter per sekon, T-nya dalam satuan waktu. Contoh, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 60 meter per sekon. Nih, kecepatannya dalam waktu 20 sekon. Berapakah percepatan mobil tersebut? Berarti sama seperti tadi. Kita tulis dulu apa? Diketahuinya. Pi-nya di sini. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 60 meter per sekon. Kemudian apalagi yang diketahuinya? Ada waktu, T-nya 20 sekon. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah percepatan. Maka di sini jawab A sama dengan, biasakan tulis dulu rumusannya. Yang ini Pi per T. Pi-nya 60, 20 sekon. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah percepatan. Maka di sini jawab A sama dengan, biasakan tulis dulu rumusannya. Yang ini Pi per T. Pi-nya 60 dibagi 20. Hasilnya adalah 3 meter per sekon kuadrat. Ini rumusannya, mencari percepatan jika kecepatannya ada 1 dalam soal, waktunya juga 1. Tapi kalau misalkan kecepatannya ada 2, contoh gini, sebuah mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan 20 misalkan, 20 meter per sekon kuadrat. Dalam waktu 2 sekon berubah kecepatannya jadi misalkan 80 meter per sekon. Berarti kan ada 2 kan kecepatannya. Nanti rumusan si A-nya akan seperti ini. Jadi A rata-rata, percepatan rata-rata, yaitu apa? Delta Pi per delta T. Nih. Maka kalau dijabarkan, Pi 2 min Pi 1
per T2 min T1. Oke. Jika kecepatannya ada 2. Contoh kayak tadi. Oh, kecepatan pertamanya mulanya 40, kecepatan keduanya jadi 60. Berarti pi keduanya 60 dikurang 40. T2-nya, T1-nya mana waktunya? Waktu mula-mula itu berarti 0. Waktu yang perubahan dari 40 ke 60 misalkan 2 sekon. Berarti di sini 2 min 0. Berarti ini 60 dikurangi 40, 20. 2 dikurang 0, 2. Berarti hasilnya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Oke, itu pembahasan tentang percepatan. Kesulitan, silahkan kamu belajar dulu di rumah. Pelajari kembali dari apa yang tadi Ibu terangkan. Kamu baca kembali, kamu coba kembali, ganti lagi angka-angkanya, kamu putar rumusannya lagi. Kalau misalkan memang nanti ada kesulitan yang benar-benar menurut kamu sulit, kamu nanti boleh chat Ibu secara pribadi, tapi nggak boleh keroyokan ya, satu-satu. Mudah-mudahan dengan Ibu terangkan seperti ini, kalian akan lebih paham ketimbang baca sendiri. Kalau fisika memang seperti ini, jadi nggak boleh ada kata tidak bisa, harus tetap bisa. Oke, untuk hari ini mungkin cukup sampai sekian dulu dari Ibu. Untuk tugas atau latihan di rumah nanti insya Allah akan Ibu kirim lewat grup WhatsApp, grup kelas kalian. Nanti bisa dicoba latihan-latihannya, nanti tetap dikumpulkan karena akan Ibu tetap nilai. Jadi selama di rumah tetap belajar, biar nggak lupa apa yang Ibu ajarkan, dibaca kembali. Mungkin cukup sampai di sini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.